Assalamualaikum sahabat vlog, Harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di perkembangan mengenai proyek strategis pengendalian banjir di wilayah utara Kabupaten Bekasi, Kali Srengseng, khususnya di wilayah Sukatani, merupakan urat nadi irigasi, sekaligus drainase utama yang selama bertahun-tahun menghadapi tantangan serius, pendangkalan masif, dan longsornya sempadan sungai. Di tahun 2025 sampai 2026 ini, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas SDA BMB melakukan langkah masif melalui proyek pembangunan benteng cor atau turap beton. Informasi beberapa sumber jenis konstruksi penggunaan cor turap, beton, dan sheet pile. Type CCSP Corrugated Concrete Sheet Pile untuk kekuatan maksimal menahan tekanan tanah. Dimensi estimasi kedalaman pemancangan mencapai 6-9 meter, tergantung kontur tanah dasar kali. Pembersihan lahan, penjelasan mengenai penertiban ratusan bangunan liar, bangli, di bantaran sungai seperti 515 bangli yang ditertibkan di wilayah sekunder Sukatani guna memberikan ruang bagi alat berat. Pekerjaan ini bukan tanpa hambatan. Cuaca ekstrem di akhir tahun 2022-2025 sempat mengakibatkan luapan air yang merendam area kerja. Selain itu, manajemen pembuangan lumpur hasil pengerukan sedimentasi menjadi krusial agar tidak menumpuk di area pemukiman warga, seperti yang sempat dikeluhkan di Desa Sukamulya. Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2025 hingga awal ke 2026. Dengan selesainya benteng cor ini, diharapkan produktivitas pertanian di Sukatani meningkat karena aliran irigasi yang lancar, serta warga tidak lagi dihantui was-was saat hujan deras tiba. Wilayah Sukatani dan Sukamulya secara historis merupakan daerah dataran rendah yang menjadi titik pertemuan beberapa saluran sekunder dari Kali Srengseng. Penyebab utama banjir di wilayah ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, tetapi juga merupakan banjir kiriman dari wilayah Hulu Cikarang dan sekitarnya. Sedimentasi yang parah membuat dasar sungai naik pendangkalan, sehingga kapasitas tampung air berkurang drastis. Dampak sosial: setiap tahun ribuan rumah di desa-desa seperti Desa Sukamulya dan Desa Sukahurip terendam dengan ketinggian mencapai 30-80 m. Selain merusak infrastruktur, banjir ini melumpuhkan akses transportasi utama yang menghubungkan Sukatani dengan wilayah pusat kabupaten. Masalah bangunan liar, keberadaan bangunan tidak resmi di sepanjang sempadan sungai mempersempit lebar aliran, penyempitan leher botol yang memicu air meluap ke pemukiman warga saat debit meningkat. Peningkatan debit air di Kali Srengseng saat musim penghujan mengikuti pola hidrologi yang ekstrem akibat perubahan tata guna lahan di Bekasi. Peningkatan volume pada kondisi normal, aliran air berada di level aman. Namun, saat puncak musim hujan, debit air bisa meningkat hingga 300%, 500 dari kapasitas normal. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK telah menetapkan tahun 2025 sebagai tahun percepatan infrastruktur air skala prioritas. Dari puluhan aliran sungai di Bekasi, 65 titik telah dipetakan sebagai area kritis. Kali Srengseng di Sukatani masuk dalam 10 besar prioritas utama karena fungsinya yang ganda sebagai pengendali banjir dan sumber irigasi pertanian. Langkah komprehensif. Target ini tidak hanya berupa pengerukan lumpur sedimentasi, tetapi juga pemasangan konstruksi beton di titik-titik rawan longsor, pembangunan jalan inspeksi di sisi turap untuk memudahkan pemeliharaan rutin, penataan sempadan agar aliran air kembali ke lebar semula sesuai sertifikat tanah negara, anggaran multi-year. Proyek ini seringkali menggunakan skema anggaran tahun jamak
atau percepatan di APBD murni untuk memastikan pengerjaan selesai sebelum puncak musim hujan berikutnya. Kekuatan terhadap tekanan lateral air pressure, tanah di bantaran Kali Srengseng cenderung memiliki kadar air tinggi yang membuatnya bersifat ekspansif, mudah bergeser. Beton, sheet pile beton bekerja dengan prinsip jepit. Bagian yang tertanam jauh ke dalam tanah, biasanya 2/3 dari P total, memberikan perlawanan terhadap tekanan tanah dari arah pemukiman. Batu kali hanya mengandalkan berat sendiri gravity wall. Jika dasar sungai tergerus air abrasi, pondasi batu kali mudah gantung dan akhirnya roboh total. Ketahanan terhadap erosi arus deras scouring. Pada musim penghujan, kecepatan arus Kali Srengseng meningkat tajam. Permukaan beton yang halus meminimalkan turbulensi di pinggir sungai. Selain itu, sambungan antar beton interlock bersifat rapat sehingga air tidak bisa menyusup ke belakang dinding yang dapat menyebabkan rongga piping. Batu kali memiliki celah-celah siar adukan semen. Jika satu batu lepas akibat hantaman sampah atau arus, maka kekuatan seluruh dinding akan melemah secara berantai. Efisiensi ruang dan kapasitas penampang. Beton memiliki profil yang tipis namun sangat kuat. Ini memungkinkan badan sungai tetap lebar, memberikan kapasitas tampung debit air yang lebih besar sesuai rumus Manning. Batu kali membutuhkan struktur yang lebar di bagian bawah trapesium. Hal ini justru seringkali mempersempit penampang basah sungai, sehingga air lebih mudah meluap. Penggunaan teknologi beton precast di Sukatani bukan sekadar modernisasi, melainkan investasi jangka panjang. Meskipun biaya awal lebih tinggi, pemerintah menghemat biaya perawatan tahunan karena beton ini mampu bertahan dari hantaman arus dan pergerakan tanah selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video perkembangan Kali Srengseng Sukatani, Bekasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.